Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman sahabat Sindo Kalam, alhamdulillah tak terasa kita sudah hampir mendekati Idul Adha. Atau mungkin teman-teman menontonnya di hari Idul Adha video ini. Teman-teman, Idul Adha itu merupakan hari raya yang besar bagi umat Islam. Bahkan dengan adanya syariat berupa kurban, udhiyah atau dalam bahasa Arabnya, itu menambah meriah lagi hari Idul Adha ini. Tapi teman-teman tahu nggak, ternyata syariat kurban itu bukan pertama dilakukan oleh umat Islam. Syariat kurban atau praktik kurban itu sudah lama dilakukan. Dilakukan sebelum datangnya Nabi Muhammad, dilakukan pada saat zaman Nabi Ibrahim. Bahkan sebenarnya praktik kurban sudah dilaksanakan pertama kali di zaman Nabi Adam alaihissalam. Teman-teman semuanya, Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 7, di dalam surat Al-Maidah ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqq. Allah mengatakan, sampaikanlah cerita tentang dua anak Nabi Adam. Kenapa? Idh qarraba qurbanan. Ketika dua anak Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil, sedang qarraba. Dalam bahasa Arab, qarraba itu artinya mendekatkan sesuatu kepada sesuatu. Jadi kurban itu secara bahasa artinya praktik kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Habil dan Qabil ini pertama kali praktik kurban di dunia. Apa yang mereka kurbankan? Habil itu seorang pengembala atau memiliki hewan-hewan ternak. Sedangkan Qabil itu merupakan seorang yang berkebun ya. Dia punya banyak tanaman. Nah, jadi waktu itu Allah belum ngasih syariatnya. Kamu harus kurban pakai kambing, pakai sapi atau pakai apa? Enggak, Allah cuma bilang kalian kurban dengan sesuatu apapun yang kalian sayangi, yang kalian cintai. Maka Habil karena dia punya hewan ternak, dia kurban menggunakan kambing. Dia pilih kambing yang paling sehat, yang paling besar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan Qabil, dia berkurban dengan tanaman karena dia seorang petani. Tetapi Qabil memilih tanaman yang jelek, tanaman yang gak bagus. Maka apa yang Allah berikan? Fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Allah menerima kurban dari Habil dan tidak menerima kurban dari Qabil. Lalu Qabil pun marah. Qala la aqtulannak. Aku akan bunuh kamu. Tapi Habil bilang apa? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi esensi daripada kurban itu adalah kita menambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut kepada zaman Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim yang sudah lama tidak bertemu anaknya, lalu Nabi Ibrahim bermimpi. Allah sampaikan mimpinya di dalam surat As-Saffat ayat 102. Nabi Ibrahim bermimpi, Inni arofil manam, anni azbahuka, fanzur madza taro. Wahai Ismail, aku ngelihat di dalam mimpi kalau aku membunuh kamu atau menyembelih kamu. Maka apa pendapatmu? Nabi Ismail meyakinkan, qala ya abatif alma tu'mar. Ayahku, kalau itu perintah Allah, lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkanku sebagai orang-orang yang sabar. Coba teman-teman pikirkan, Nabi Ibrahim sangat cinta kepada anaknya. Tapi Allah minta apa? Kurbankan anakmu. Untuk kurban kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun Nabi Ibrahim berat, tapi Nabi Ismail meyakinkan, lakukanlah. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika masuk di tahun Hudaybiyah, ketika itu, Nabi Muhammad beserta para sahabat kurban. Apa yang dikurbankan?
dari Jabir bin Abdullah, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun Hudaybiyah, kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah. Apa yang dikurbankan? Sapi dan onta. Dan sapi itu bisa untuk 7 orang, dan onta bisa untuk 7 orang. Nah, teman-teman sekalian, dari apa yang telah terjadi dari 3 story tadi, ada satu hikmah yang besar sekali. Dan hikmahnya sangat berhubungan dengan kata kurban sendiri. Kurban berasal dari bahasa Arab, itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dari apa yang Allah syariatkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad beserta Nabi Adam, Allah ingin kita melepas apa yang kita cintai. Ketika seseorang memiliki banyak hewan ternak, Allah ingin dia melepas hewan yang dia cintai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika Nabi Ismail sangat mencintai anaknya, Allah mengajarkan, lepaskan apa yang kamu cintai. Karena sejatinya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita kurban itu menggunakan harta yang kita cintai. Sesuatu yang kita cintai. Tapi jangan sampai setelah mendengar ini, oh karena kurban itu yang kita cintai, bapak-bapak pulang bilang ke istrinya, istriku kamulah yang aku cintai, aku kurbankan kamu. Enggak gitu ya. Setelah itu malah cari janda baru, jangan. Ya, kita berperilaku mengikuti syariat Islam. Apa yang Allah perintahkan, kurban, apa hewan-hewannya, bagaimana kriterianya, itu harus kita pelajari. Dan dari apa yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, bahwasanya dengan kurban itu justru mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan kurbanlah kita akan memberi manfaat kepada banyak orang. Karena dengan kurbanlah kita akan bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Berapa menit ya? Kemudian hikmah yang kedua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma'amila ibnu Adam amalan yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Maksudnya apa? Tidaklah perbuatan anak Adam yang dilakukan di hari Idul Adha lebih baik daripada menyembelih hewan kurban. Maksudnya apa? Selama Idul Adha sampai selesainya hari Tasyrik, amalan terbaik yang kita lakukan itu adalah berkurban. Seandainya hewan kurban itu harganya 4 juta. Tapi kita memilih untuk bersedekah ke orang miskin 4 juta dalam bentuk uang. Maka di hari Idul Adha, menyembelih hewan kurban itu lebih baik daripada bersedekah dengan jumlah yang sama. Maka teman-teman jangan sampai kita lewatkan. Berkurban adalah amalan terbaik yang bisa kita lakukan di hari Idul Adha. Hadis riwayat Tirmizi. 3, 2, 1. Start. Rolling. 3, 2, 1. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrulillahi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman, sahabat Sindo Kalam yang Allah sayangi, tak terasa Idul Adha telah di depan mata kita. Nah, teman-teman, Idul Adha tahun ini semoga kita bisa ikut berkurban. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik kepada Allah. Semoga kita bisa kurban supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking semangatnya kita mau kurban nih, di tanggal 8 Zulhijjah saya langsung sembelih hewan kurban. Di tanggal 8 Zulhijjah. Supaya apa? Ketika Idul Adha di tanggal 10, kita sudah bisa makan rendang dari daging sembelihan saya. Lalu sah nggak kurban saya? Nggak sah, teman-teman. Karena apa? Kurban ada syariat dan ada waktu-waktunya. Tanggal 8 Zulhijjah tentu
bukan tanggal untuk berkurban. Lalu kapan kita boleh berkurban? Dan kapan terakhir batas kurban itu? Dan insya Allah itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Teman-teman, barangkali ada yang belum tahu di antara kita kapan boleh kurban dan enggaknya. Yang pertama, yang perlu kita ketahui adalah Idul Adha adalah hari raya umat Islam. Itu bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian setelah 10 Zulhijjah itu ada yang istilahnya hari tasyrik. Hari tasyrik itu berjumlah 3 hari. Jadi Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, hari tasyrik itu 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, kita umat Islam disunahkan, sangat disunahkan untuk takbiran atau bertakwir. Kapan mulai takbiran? Dari tanggal 9 sorenya ya. Tanggal 9 Zulhijjah sore ketika maghrib masuk ke malam 10. Kemudian tanggal 11, 12, 13 sorenya terakhir takbiran. Pernah saya dapati di masjid itu takbirannya sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Masya Allah, semangat banget ya cari pahala. Tapi ketika dilihat, kok di masjidnya gak ada orang? Oh, ternyata flash disk lagi dicolok. Jadi yang masuk surganya flash disk bukan manusia. Masya Allah. Jangan ya teman-teman. Usahakan takbiran itu adalah orang. Bukan rekaman atau flash disk yang kita pasang di masjid. Kemudian untuk menentukan Idul Adha itu kapan? Tentu sebenarnya menentukan Idul Adha hari hanya itu tidak serumit Idul Fitri. Idul Fitri kan kita harus lihat hilal di hari sebelumnya, apakah terlihat. Kalau nggak terlihat kita genapkan puasanya 30 hari baru masuk Idul Fitri. Sedangkan Idul Adha itu sudah jelas tanggal 10 Zulhijjah. Jadi tanggal 9, tanggal 8 itu kita nggak perlu ru'yat hilal atau hisab lagi. Tanggal 10 Zulhijjah sudah pasti menjadi hari raya Idul Adha. Tetapi sebenarnya hampir mirip dengan Idul Fitri, penanggalan 1 Zulhijjahnya yang juga menggunakan hilal, ru'yat hilal. Jadi ketika tanggal 29 Zulqa'dah, ya, 1 bulan sebelum Zulhijjah, yaitu bulan Zulqa'dah, tanggal 29, maka di sana pemerintah akan ru'yat hilal. Sama seperti menentukan Idul Fitri bentuknya. Ketika ru'yat hilalnya, akan dilihat apakah besok 1 Zulhijjah atau tidak terlihat. Kalau nggak terlihat, maka Zulqa'dahnya kita genapkan menjadi 30 hari, kemudian masuk ke 1 Zulhijjah di lusanya. Maka hilal akan dilihat tanggal 29 tersebut. Katakanlah terlihat, maka besoknya 1 Zulhijjah. Tapi yang jadi pertanyaan teman-teman, kalau misalnya di Idul Fitri, fenomenanya sudah bisa kita rasakan sering bahkan antara pemerintah dan Muhammadiyah misalnya berbeda tanggal. Lalu bagaimana kalau Idul Adha berbeda tanggal 1 Zulhijjah? Katakanlah Indonesia berbeda dengan Makkah. Indonesia berbeda dengan Arab Saudi. Sedangkan Arab Saudi di tanggal 10 Zulhijjah itu adalah puncaknya haji. Seluruh umat Islam dimanapun yang berangkat haji, ya dia maka melaksanakan haji sesuai dengan tanggal Mekah yang ada di sana, tanggal Arab Saudi. Lalu bagaimana kalau misalnya Indonesia yang berbeda dengan Arab Saudi? Nah, teman-teman, ulama berbeda pendapat di sini. Tapi pada dasarnya semuanya ingin kebaikan untuk umat Islam. Sama seperti ru'yat hilal di Idul Fitri. Ada pendapat yang mengatakan kalau seandainya ru'yat hilal itu cukup pakai matla'. Matla' itu adalah ru'yat berdasarkan daerah yang sudah ditentukan. Misalnya kalau dalam mazhab Syafi'i ada aturan matla' itu berapa kilo. Maka ketika beda matla', sah-sah aja itu berbeda. Berbeda hari Zulhijjahnya, berbeda Idul Fitrinya. Tapi ada lagi ulama lain yang mengatakan ru'yat hilal itu berdasarkan skala global. Kenapa? Karena umat Islam sejatinya itu bersatu. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Seluruh umat Islam itu bersaudara. Mau umat Islam ada di Indonesia, Malaysia,
Arab Saudi, Timur Tengah, bahkan Amerika, semuanya bersatu. Nah, maksud dari ru'yat global adalah ketika di Amerika, umat Islam di Amerika melihat ru'yat, maka sejatinya kesaksian dia berlaku untuk semua umat Islam. Itu pendapat ru'yat global. Tapi pendapat ru'yat yang lokal berpendapat, oh zaman dulu tidak sejanggih sekarang. Kalau misalnya ada umat Islam di Malaysia melihat hilal, tapi umat Islam Indonesia tidak melihat, bagaimana komunikasinya waktu itu? Kalau seandainya umat Islam Malaysia harus naik kapal, ya tentu udah berapa hari dia makan waktu. Maka Imam Syafi'i berpendapat boleh ru'yat berdasarkan kawasan daerah, sehingga rentan terjadi perbedaan hari dalam menentukannya. Nah, pada ala kulli hal teman-teman, semuanya ingin kebaikan. Tapi memang ada satu catatan khusus nih untuk Idul Adha yang berbeda dengan Idul Fitri. Kenapa? Kalau Idul Fitri perayaannya tidak ada terkait pada ibadah apapun. Sedangkan Idul Adha ada satu kaitan ibadah yang disebut dengan haji. Lalu bagaimana seandainya Mekah sudah melaksanakan haji, di Indonesia malah belum? Nah, makanya teman-teman, pendapat yang kuat sebenarnya untuk Idul Adha adalah kita mengikuti Arab Saudi. Karena umat Islam di Indonesia, umat Islamnya yang haji terikat dengan ibadah haji di sana. Tapi sah-sah saja kalau ternyata berbeda pendapat, menggunakan matla' sesuai dengan penjelasan Imam Syafi'i. Nah, maka ditentukanlah 1 Zulhijjahnya, dan kita sudah tahu kapan 10 Zulhijjah, kapan tasyrik 3 hari. Nah, 10 Zulhijjah dan 3 tasyrik inilah kita boleh berkurban. Atau kita berkurban sah kalau kita kurban di hari ini. Ketika tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha, kita bertakbir, langsung ke tempat pemotongan sapi. Langsung kita sembelih dengan niat kurban atas nama fulan, kambing atas nama fulan bin fulan. Oh, di hari tanggal 10, qadarullah saya belum kurban, belum ada uangnya. Saya berdoa, ya Allah semoga besok bisa kurban. Tanggal 11, masih boleh? Masih boleh. Belum dapat tanggal 11, tanggal 12, semoga ada uangnya buat kurban. Masih boleh. Kemudian di tanggal 13, sampai sorenya, asar pun masih boleh berkurban. Tapi kalau sudah tanggal 13-nya masuk maghrib, maka ibadah kurban sudah selesai. Lalu bagaimana kalau dia masih pengen memotong kambing di malamnya atau besoknya tanggal 14? Itu terhitung sebagai sedekah. Tidak sia-sia. Karena semua ibadah yang dilakukan karena Allah pasti berpahala. Cuma karena batas kurbannya sudah lewat, ibadahnya disebut dengan sedekah, bukan ibadah kurban. Gitu teman-teman. Jadi berkurban pun ada waktunya. Hikmahnya apa teman-teman? Allah ingin mengajarkan kita disiplin. Allah ingin memberi pelajaran kepada kita bahwa syariat ada ketentuan-ketentuannya, ada waktunya. Kita harus on time dalam melaksanakan ibadah dan syariat yang sudah Allah tetapkan. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari saya boleh tukar baju gak? Biar beda-beda gitu. Saya buat. Rolling lagi. 3, 2, 1, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrulillahi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman yang berbahagia, semoga Allah selalu jaga kita semua. Di hari Idul Adha yang berbahagia ini, tentu kita ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hendak kurban, katakanlah Allah sudah memberikan kita rezeki untuk berkurban. Lalu apa yang menjadi pertimbangan kita untuk memilih hewan kurban? Apakah cari yang murah misalnya? Apa cari yang gemuk? Atau cari yang ada diskonnya? Atau na'udzubillah, kita kurban hanya untuk memenuhi
story-story sosmed kita. Nauzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian, ada seorang anak yang sangat antusias ketika mendengar ada syariat kurban. Lalu datanglah dia ke masjid, menyetor hewan kurban, ternyata yang disetor adalah ayam jantan yang sedang berkokok. Apakah ibadah kurbannya diterima? Nah, itulah yang akan kita bahas. Hewan apa saja yang diterima sebagai hewan kurban, kriterianya apa, fisiknya seperti apa, usia atau umurnya berapa, dan di antara beberapa pilihan itu, hewan apa yang terbaik untuk kita sembahkan, untuk kita jadikan ibadah kurban. Teman-teman, ada 4 hewan yang bisa kita jadikan sebagai kurban. Yang pertama adalah kambing, kemudian domba, kemudian sapi dan onta. Umurnya seperti apa? Untuk kambing, dia dibolehkan dijadikan hewan kurban ketika sudah masuk 1 tahun atau jalan kedua, ya 1 tahun lebih gitu ya. Sedangkan domba ini boleh 6 bulan dengan catatan dombanya sudah cukup berisi dan gemuk untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian yang ketiga itu sapi. Sapi yang berusia 2 tahun minimal. Kemudian yang keempat adalah onta yang berusia minimal 5 tahun. Tapi kan hewan ini berbeda ya bobotnya. Beda bobotnya, beda ukurannya, dan beda harganya. Makanya Allah telah menetapkan kalau kambing itu untuk 1 orang. Jadi kalau saya ingin kurban, kambing itu sudah cukup untuk saya. Kemudian yang kedua, itu domba sama seperti kambing. Itu untuk 1 orang. Tetapi sapi dan juga onta ternyata itu bisa mewakili kurban untuk 7 orang sekaligus. Nah teman-teman, Rasulullah ketika di Hudaybiyah dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Ketika tahun Hudaybiyah, kami menyembelih kurban bersama Rasulullah. Apa yang disembelih? Al-badanata an sab'ah. Kemudian al-baqarata an sab'ah. Maksudnya apa? Kita menyembelih onta untuk 7 nama. Dan kita juga menyembelih sapi untuk 7 nama. Hadis riwayat Muslim. Jadi dari hadis ini ternyata 1 onta atau 1 kambing itu bisa untuk 7 orang. Tetapi ada satu fenomena nih. Dia bilang, wah 1 kambing saya buat 1 keluarga. 1 kambing saya untuk saya, istri, dan anak-anak saya. Apakah ini sah menjadi hewan kurban? Nah, jelas pada dasarnya hewan kurban kambing itu untuk 1 orang. Tetapi niat pahalanya bisa untuk 1 keluarga. Sebagaimana Rasulullah pernah menyembelih 1 kambing dengan menyebutkan ini kurban Muhammad dan keluarga Muhammad. Maksudnya apa? Nabi Muhammad tetap menyembelih untuk dia. Kurban itu sebagai ibadah dia, tapi pahalanya Nabi Muhammad niatkan untuk dirinya dan keluarganya. Jadi Rasulullah menyembelih atas nama Muhammad dan keluarga Muhammad. Tapi ada fenomena lain nih. 1 majelis taklim isinya 20 orang. Ketuanya bilang, "Bu, ayo kita kurban." Kita kurban kambing misalnya. Pakai voucher 1 orang 50.000 atau 100.000. Sehingga terkumpullah uang untuk beli 1 kambing, dipotonglah hewan kambing tersebut dengan memberikan kepada panitia kurban. Lalu gimana panitianya menyembelihnya? Bismillah, ya Allahu Akbar, atas nama Majelis Taklim ABCD. Apakah bisa seperti ini? Enggak, teman-teman. Jadi, kambing, bahkan kalau seandainya Majelis Taklim itu pun menyembelih 1 ekor sapi atau onta yang harusnya maksimal 7 orang, tapi Majelis Taklimnya isinya 20 orang, itu enggak boleh. Kenapa? Tetap itu untuk 7 orang saja. Nah, bagaimana caranya? Misalnya,
majelis taklim tersebut sudah kumpulin satu kambing. Satu kambing ini harus pakai nama satu orang. Misalnya, kita hadiahkan kurban ini untuk seorang hafiz Quran. Kamu hafal Quran, ini kurban untuk kamu atas nama kamu. Hafiz Quran itu dapat pahala kurban, ibu-ibu yang kumpulin uang tadi dapat pahala sedekah. Insya Allah nggak rugi dan pahalanya sama-sama besar karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dalam memilih hewan kurban, apa yang harus kita perhatikan? Rasulullah mewanti-wanti bahkan melarang hewan kurban yang buta, sakit parah, yang dia tuh jelas-jelas pincang, jalannya nggak normal, kemudian sangat kurus. Nah, 4 ini jangan sampai kita pilih dalam memilih hewan kurban. Jadi tipsnya, ketika kita memilih hewan kurban, coba pilih yang hewannya itu, matanya itu bagian putihnya itu terlihat bersih dan bening. Kemudian nafsu makannya bagus, di hidungnya tidak keluar lendir yang berlebih, dan geraknya itu lincah atau normal. Itulah dalam memilih hewan kurban. Tapi teman-teman, pada intinya apa? Yang Allah sampaikan, hakikat atau esensi dari kurban itu adalah sebenarnya ketakwaan kita kepada Allah. Nah, coba perhatikan ayat ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Sejatinya daging kurban dan darah kurban itu tidak sampai kepada Allah. Walaki yanaluhut taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah apa? Ketakwaan kita kepada Allah. Jadi esensi dasarnya berkurban itu bukan masalah hewannya sebesar apa, bukan masalah hewannya secantik apa, sebagus apa, bukan. Tapi seikhlas apa kita berkurban kepada Allah. Apalah guna ketika kita menyembelih kurban sapi yang paling besar, paling cantik, paling mahal, paling bagus. Tapi niatnya hanya untuk memenuhi story sosmed kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka esensi dari kurban adalah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah kepada Allah. Dengan takwa untuk mencapai ridho Allah. Jadi kita tahu nih esensi dari kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Tapi karena kurban ini adalah ibadah kepada Allah, maka masa sih kita pilih kurban yang jelek? Masa sih kita pilih kurban yang kurus? Masa sih kita cuma cari yang paling murah? Iya, ibadah kita diterima karena keikhlasan kita. Tapi sebagai bentuk kita memuliakan ibadah kepada Allah, ya tentu kita pilih hewan terbaik, yang paling sehat, yang paling bugar, hewan yang paling baik. Toh kita sholat pun gak mungkin kita mau pakai baju kaos yang robek-robek. Kita pilih pakaian terbaik untuk menghadap Allah. Maka kurban pun, walaupun yang Allah terima adalah ketakwaan, keikhlasan kita, tapi effort kita dalam memilih hewan terbaik, kalau bisa yang paling mahal kalau seandainya uangnya ada. Maka insya Allah Allah akan memberi balasan yang lebih untuk kita. Karena kita memuliakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tadilah beberapa kriteria dalam kita memilih hewan kurban. Dan esensi, begitu juga niat kita dalam berkurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rolling. 3, 2, 1, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah Nurel. Ya, Kiprol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Teman-teman sahabat Sindo Kalam yang Allah ridhoi. Jadi bingung. Kiprol aja. Oke, langsung mulai aja ya. Ya. Teman-teman sahabat Sindo Kalam yang Allah sayangi, ketika menyembelih hewan kurban, apa yang harus kita perhatikan? Apakah kita langsung potong aja
dan lehernya sampai mati? Atau bagian mana yang harus kita perhatikan ketika menyembelih hewan kurban? Nah, inilah beberapa hal yang insya Allah akan kita jelaskan. Apa yang harus diketahui untuk juru sembelih. Nah, juru sembelih harus tahu nih beberapa hal yang akan kita sampaikan. Ketika berkurban, hewan kurban tersebut siapa yang menyembelih? Pengkurban? Ya. Bagaimana Rasulullah SAW yang sendiri menyembelih hewan kurbannya. Para sahabat menyembelih sendiri hewan kurbannya. Tapi sekarang kebanyakan, bahkan hampir semuanya kurban itu kita taruh ke panitia kurban. Kita kasih ke masjid, ke panitia kurban. Lalu di zaman Rasulullah siapa panitia kurbannya? Ya mungkin bukan panitia ya, tapi memang langsung pengkurbannya yang memotong. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah hampir sebagian atau bahkan banyak orang di zaman itu adalah orang yang memelihara hewan. Memelihara kambing, onta, domba, sapi, dan lain-lain. Dan mereka karena seorang yang memelihara hewan, maka tentu tahu cara memeliharanya, cara menyembelihnya, cara mengendalikannya. Maka sudah sangat biasa pada zaman itu, siapa yang berkurban, dialah yang memotong sendiri. Tapi zaman kita kan udah jarang ya orang mengembala kambing. Sehingga mengembala sapi, gimana dia berkorban tapi dia nggak tahu cara ngerebahin sapinya, dia nggak tahu cara motong leher bagian mananya, maka tidak masalah, tidak mengapa ketika kita kurban titipkan kepada masjid, titipkan kepada panitia kurban. Lalu apakah kita pengkurban harus menyaksikan, harus melihat hewan kurban itu pada saat disembelih? Itu hukumnya sunnah. Disunahkan ketika panitia kurban itu menyembelih hewan kurban kita, disunahkan kita menyaksikan. Tapi qadarullah kalau ternyata kita ada kegiatan lain, tidak masalah kita nggak menyaksikan. Yang penting dilaksanakan sesuai syariat Islam dan didistribusikan sesuai dengan syariat Islam. Nah, karena kesunahan inilah yang menjadi alasan sebenarnya kita boleh berkurban online, boleh didistribusikan keluar, karena kita tidak ada kewajiban untuk menyembelih sendiri dan tidak berkewajiban menyaksikan. Seandainya di daerah tempat kita adalah lingkungan orang-orang yang kaya, banyak yang menyembelih, sehingga daging kurban itu bisa dikatakan over, kebanyakan. Tapi ketika kita melihat saudara muslim kita di Uganda, di Nigeria, di Afrika, atau dimanapun yang miskin, yang jarang ketemu hewan, atau bahkan di pelosok-pelosok Indonesia, di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua bahkan, kita boleh berkurban secara online. Misalnya di sana ada panitia, atau ada orang yang mengurusinya. Ya kita transfer uang senilai dengan hewan kurban atas nama kita, kurbannya di sana, entah jauh di mana, dipotongnya di sana, didistribusikan di sana, dan kita pun tidak menginginkan bagian dari hewan kurban itu, ya sudah. Maka sah kurban kita secara online pun sekalipun. Kita pengen, wah di Nigeria, di Uganda ada banyak orang miskin yang jarang ketemu kambing, jarang ketemu sapi. Boleh kita kurban ke sana. Maka panitia, dia harus mengetahui fikih dan berani. Jadi kuncinya seorang penyembelih, dia harus paham fikih dan berani. Ada orang paham fikih, tahu cara sembelih, bisa ngejelasin, tapi ngelihat darah pingsan. Jangan potong. Malah ngerepotin orang lain nanti. Tapi ada orang yang berani ngelihat darah, dia berani motong. Tapi motongnya asal-asalan aja. Bolak-balik. Asal pukul aja. Tidak sesuai dengan fikih. Ini nggak boleh juga. Maka sebagai juru sembelih kita harus memiliki dua ini. Faham fikihnya dan berani. Lalu fikihnya bagaimana? Apa yang harus kita potong? Yang pertama, harus kita perhatikan apa? Di leher hewan itu ada istilahnya hulkum. Hulkum itu adalah, kalau bahasa Indonesianya, tenggorokan, saluran pernafasan. Di belakang hulkum itu ada saluran yang bernama mari. Mari ini
adalah kerongkongan atau saluran makan. Di dalam mazhab Syafi'i, kalau hulkum dan mari sudah terputus ketika sembelih, maka sudah cukup. Sudah cukup. Tetapi di sebelah hulkum, kanan kirinya, ada saluran darah yang disebut dengan wadajain. Nah, kalau di mazhab Syafi'i tadi cukup mari dan hulkum, yaitu saluran makan dan saluran nafas putus cukup. Sedangkan di mazhab Imam Hanafi mengharuskan putus hulkum dan mari beserta 2 wadajain, 2 saluran darah. Jadi ada 4 yang harus dipotong di dalam mazhab Syafi'i. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan perbedaan ini? Kita bisa memilih mau yang mana. Adapun Majelis Ulama Indonesia atau MUI menetapkan yang harus putus adalah 4-4-nya. Kenapa MUI memilih pendapat ini? Dalam rangka ihtiyat, hati-hati aja. Oh, kalau udah putus 4-4-nya udah tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan lagi. Sedangkan kalau putus dua-duanya ada yang meragukan. Tapi kalau udah putus 4-nya, maka insya Allah udah cukup. Maka bagi sembelih dia harus perhatikan 4 itu harus putus. Atau kalau memang dia menganut pendapat Imam Syafi'i, hulkum dan mari saja udah cukup, dia putus 2 saluran. Kemudian bagi orang yang menyembelih, dia harus berperilaku baik kepada hewan sembelihnya. Nah, maksudnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah itu sudah menetapkan segala sesuatunya itu harus dilakukan dengan ihsan, dengan cara yang baik. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau mau membunuh, maka bunuhlah dengan baik, jangan menyiksa. Fa iza dzabhtum fa ahsinuz dzibah. Kalau mau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang benar, dengan yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafrotahu. Hendaklah kita menajamkan golok atau pisau yang kita gunakan. Wal yurih dzabihatahu. Dan membuat senang hewan sembelihan. Jangan sampai kita sembelih hewan pakai golok yang tumpul. Sekali nggak putus, 2 kali nggak putus, akhirnya bolak-balik. Ini justru menyiksa hewan yang nggak boleh. Kemudian wal yurih dzabihatahu. Kita buat senang hewan sembelihannya. Jangan mentang-mentang ini ada 10 kambing yang mau disembelih, kita ngasah pisaunya di depan mereka. Set. Walaupun mereka nggak punya akal, tapi mereka punya perasaan. Atau kita ambil 1 kambing, kita baringkan, kita potong di depan 9 kambing yang lain, jangan. Walaupun mereka nggak punya akal, tapi mereka punya perasaan. Kita juga harus yurih, kata Rasulullah. Buat senang mereka. Jangan sampai mereka merasa sedih. Kita taruh 2 hari, 3 hari sebelum disembelih, kasih makan yang baik, kasih minum yang baik. Jangan sampai kehujanan, jangan sampai kepanasan. Maka bagi panitia sembelih, perhatikanlah beberapa hal tadi. Fikihnya harus tahu dan berani dalam menyembelih, tajamkan pisaunya, dan buat senang hewan sembelihannya. Jangan buat mereka sedih. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.